Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saudara-saudaraku dimanapun berada, sudah bersama kita Ustadz Husnur Rahim. Beliau adalah termasuk pengajar daripada Al-Quran. Beliau menguasai qiraah sab'ah dan di pengurusan Jam'iyah Ru'yah Aswaja sebagai pengurus pusat. Baiklah, langsung saja kita simak materi dari beliau. Apabila nanti ada saudara-saudara yang bertanya, bisa langsung komen di bawah ya. Pada beliau yang terhormat Ustadz Husnur Rahim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin akhar wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang kami muliakan jajaran pengurus Jam'iyah Ruqyah Aswaja cabang PW wilayah Jawa Timur, dan juga semua rekan-rekan yang sudah terkoneksi, seluruh kawan-kawan Jam'iyah Ruqyah Aswaja, baik itu PW, PC dan PAC. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, di malam ini kita bisa mengadakan seminar interaktif yang temanya adalah Tahsinul Al-Quran, yang diadakan oleh pengurus PW Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana acara ini tiada lain dan tiada bukan kita memang niat ittiba kepada beliau, bagaimana cara beliau berobat dan bagaimana cara beliau membaca Al-Quran. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara ruqyah dan yang menjelaskan tentang pengobatan dengan Al-Quran, yang mana setiap membaca Al-Quran kita diharuskan mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Kawan-kawan yang saya hormati, mungkin saya akan menjelaskan tentang hal yang sesuai dengan tema, yaitu tahsin Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu merupakan dasar, fondasi kita sebagai umat muslim, merupakan rujukan kita, fondasi kita, pegangan kita sebagai umat muslim. Dan dari Al-Quran itu muncullah beberapa ilmu yang pada sebelumnya itu masih belum ada. Jadi dari berbagai sudut pandang Al-Quran itu akan muncul beberapa ilmu. Di antaranya ketika
awal mula Al-Quran itu turun, maka karena di situ masih ada Rasulullah, jadi setiap ada kesulitan, setiap ada muskilah, maka langsung bertanya kepada Nabi. Jadi sahabat kemudian meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in, dan sampailah kepada kita. Hanya setelah agama Islam ini tersebar ke seluruh pelosok dunia lah, maka disitulah terdapat muskilah, terdapat beberapa yang harus dijelaskan tentang pemahaman. Semisal ketika seseorang tidak tahu makna daripada Al-Quran, yang dimaksud di Al-Quran itu, maka muncullah namanya ilmu tafsir. Ketika seseorang tidak tahu bagaimana arti dalam suatu kalimat ini, fas'alil qaryah, bertanyalah kamu ke desa, maka muncullah ilmu balaghah. Ketika orang itu tidak tahu melafadzkan Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang betul, dan ketika lughat dialek manusia di seluruh dunia ini ada perbedaan-perbedaan, maka perlulah ulumul Quran yang menjelaskan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ilmu tajwid, bagaimana cara membaca Al-Quran. Nah, disinilah pembahasan kita tentang tahsinul qiraah. Sebenarnya kata-kata tahsin asal kata dari hasanah yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbagus. Sebenarnya kalau yang paling pas, kalau Al-Quran itu redaksinya pakai tajwid, jawadat bijawdu tajwidat, sama artinya judah, sama artinya bagus. Itulah kekayaan daripada bahasa Arab, yang kadang-kadang beberapa kalimat cuman artinya sama, kadang-kadang ada satu kalimat artinya tidak sama. Itu istilahnya dengan muradif dan mushtarak. Baik, tahsin Al-Quran di sini yang dimaksud adalah memperbagus cara baca Al-Quran. Kawan-kawan sekalian, karena di dalam ruqyah yang dijadikan media itu adalah Al-Quran, sedangkan membaca Al-Quran itu ada aturannya, ada tata cara membaca Al-Qurannya, ta'adzubannya, ada tata cara di dalam membaca Al-Quran, ada ta'adzubannya, ada tata kramanya. Baik tata krama itu zahir atau batin. Di dalam membaca Al-Quran, siapapun saja kalau membaca Al-Quran, maka bacanya harus betul mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tajwid. Entah itu ruqyah atau bukan ruqyah, pokoknya siapa yang membaca Al-Quran maka itu harus bacanya dengan betul. Ingat, betul di sini artinya mengikuti aturan yang sudah ada dalam ilmu tajwid. Sebagaimana pernah saya sampaikan, yang dimaksud tajwid itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, yaitu membaca huruf-hurufnya dengan bagus, dengan tajwid. Ma huwa tajwidul huruf? Tajwidul huruf wa iqa'u kulli harfin haqqahu. Jadi ketika kita meruqyah, ya, mungkin pernah saya sampaikan, ketika meruqyah maka ada dua titik tekan, 2 poin. Pertama adalah wilayah zahir, nomor 2 wilayah batin. Wilayah zahir, ketika kita sedang meruqyah, maka kita harus sebisa mungkin kita harus membaca Al-Quran itu dengan betul dan bagus. Ingat, dengan betul, tidak harus enak ya, tidak harus enak, karena yang enak bacanya belum tentu betul bacaannya.
enak suaranya belum tentu betul bacaannya. Enak suaranya belum tentu betul bacaannya. Dan yang menjadi titik tekan di sini adalah betul dalam bacaannya. Meskipun nggak enak, tapi di sini baca Al-Quran itu bukan masalah enak-enakan, tapi masalah betul dan tidak betulnya. Jadi siapapun saja ketika membaca Al-Quran, maka wajib membaca Al-Quran itu dengan betul, mengikuti kaidah tajwid, baik itu ruqyah atau bukan ruqyah dan lain sebagainya. Baik itu pada para khutbah, para orang yang berpidato, itu ketika membaca Al-Quran maka wajib mengikuti aturan-aturan dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran dengan betul, dengan mengikuti tajwid yang ada, maka kita itu sebenarnya telah mengikuti perintah Allah. Kita sebenarnya sudah mengikuti Al-Quran sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tajwid. Demikian. Jadi kembali lagi, karena konteksnya di sini ketika dalam keadaan meruqyah, maka kita harus berhati-hati, akhlaknya dijaga, akhlak zahirnya bagaimana dia membaca harus betul, dan akhlak batin dia harus yakin bahasanya Al-Quran ini adalah syifa. Jadi intinya ada dua wilayah, satu wilayah zahir, nomor dua wilayah batin. Wilayah zahir membaca dengan betul, siapapun saja harus membaca dengan betul. Dan wilayah batin, kita harus meyakini Al-Quran itu adalah syifa. Makanya kita jangan mengandalkan zahir saja, dia memperindah bacaannya, pokoknya sudah bagus sekali bacaannya, tapi dia melupakan wilayah batin. Dia lupa sedang meminta kepada Allah, dia lupa kalau dia sedang istisqa, dia lupa kalau hatinya mu'allaq, berta'alluq kepada Allah, dia lupa kalau hatinya harus beristighfar dengan Al-Quran, dia bermukalamah, dia matur kepada Allah, dia lupa. Padahal doa ala qalbin ghafil itu tidak diterima. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil hijabah. Berdoalah kalian sedangkan kalian yakin kalau doa itu berijabah. Ini wilayah batin. Jadi kita jangan mengandalkan zahir saja, gitu. Atau sebaliknya, kita mengandalkan wilayah batin saja. Yang penting yakin, meskipun bacanya keliru-keliru, yang penting yakin. Jangan, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Zahirnya harus betul, batinnya juga harus betul. Jangan hanya mengandalkan batinnya saja atau mengandalkan zahirnya saja. Jadi harus berlaku keseimbangan, tawazun, harus berlaku keseimbangan antara zahir dan batin. Kemudian di dalam membaca Al-Quran itu memang ada ada yang pelan, sedang, dan cepat. Kalau berbicara tentang durasi Al-Quran, jadi ada istilahnya tahqiq, ada istilahnya tadwir, ada istilahnya hazr. Dan ketiga-tiganya itu tetap harus memakai tajwid buat tartil, sedangkan tartil itu meliputi ketiga-tiganya. Artinya tajwid itu meliputi ketiga-tiganya. Jadi kalau tahqiq itu membacanya dengan tahqiq, katakan bacanya dengan pelan dan sangat pelan. Malahan kalau saya terima dari guru saya itu, kalau tahqiq itu umpama ditulis itu bisa nututi dari pelannya. Gitu. Kalau hadr cepat, hadr itu orangnya baca cepat, itu hadr namanya.
Lah sedangkan antara tahqiq dan hadr itu ada namanya tadwir. Tadwir itu antara cepat dan pelan. Jadi terserah kita mau baca bagaimana, cuman konteksnya nanti kalau kita sedang meruqyah ya mungkin kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Biqadril amkina wal azmina. Jadi tentunya yang pas ketika meruqyah antara tajwid dan hadr. Hadr pun itu harus memakai tajwid. Jangan sampai ada super hadr ya. Super hadr terlalu cepat sehingga meninggalkan tajwidnya. Jangan. Ingat, apa yang kita baca ini adalah Al-Quran, kalamullah. Ingat, kitab yang kita baca, mantra yang kita baca sekarang ini ketika meruqyah adalah kalamullah, firman Allah, harus ada ta'addubnya, baik zahir atau batin sebagaimana yang tadi. Demikian. Jadi kembali lagi kepada durasi cara membaca Al-Quran, cepat, ada yang lamban, ada yang sedang, ada yang cepat. Demikian. Mungkin cukup sekian dulu pada moderator, mungkin Kang Ahlis bisa dibuka termin pertanyaan. Baik, siap. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz, luar biasa. Ini sudah banyak pertanyaan yang saya tulis ini sudah terjawab. Oke, monggo mungkin ada saudara-saudara JRA atau di luar JRA dimanapun berada yang sekarang sudah nyimak. Ini saya bacakan dulu ini beberapa yang sudah hadir dan turut menyimak. Ini ada dari Malang, kemudian dari para pengurus JRA Jawa Timur juga hadir. Ini ada dari Giras Gresik, nah, ini ketuanya hadir juga. Ada dari El Paidi Pasuruan juga hadir, alhamdulillah. Ini ada dari Situ Bondo juga hadir. Ini dari Nganjuk ini terakhir juga hadir. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya khususnya tentang tema malam kita hari ini, yaitu tahsin Al-Quran dalam meruqyah. Oke, sambil menunggu, ini sudah ada tadi beberapa pertanyaan yang masuk juga. Sebelum ke pertanyaan Ustadz, ini saya mau tanya tadi kan tentang hasanah yuhasinu tahsinan, termasuk tahsin Al-Quran tadi ya. Jadi kalau apa istilahnya, boleh saya tanya ini yang dimaksud tahsin Al-Quran itu mungkin dalam satu kalimat itu apa Ustaz? Tahsin Al-Quran. Oke. Tahsin Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan tadi menurut ilmu gramatika Arab, etimologi ya, gramatika Arab, ilmu sharaf. Bahasanya tahsin itu asal kata dari hassana. Hassana itu asal kata dari hasunah kemudian menjadi hassana. Hassana kemudian masdarnya tahsin. Jadi hassana itu artinya bagus. Kalau hassana membaguskan. Berarti tahsin karena masdar itu yaitu pekerjaan sedang membaguskan bacaan, gitu kalau istilah pesantrennya gitu. Jadi kalau tahsinul Quran berarti sedang membaca Al-Quran dengan bagus, atau membaguskan, atau membaca Al-Quran dengan bagus. Demikian kalau seputar teks kata-kata kalimat tahsin. Demikian saya. Tahsin Al-Quran sedang membaca Al-Quran dengan bagus, ya. Dan itu harus sesuai tajwid ya Ustaz ya. Harus ya, betul. Semua apa istilahnya, kalau mau yang ruqyah apa kan harus gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau gitu engkau jine melayu. Itu gimana mungkin Ustaz? Apa mungkin bisa dicontohkan? Ya ini mohon maaf, ini contoh dari saya ini enggak kuat ini suara saya.
Monggo Ustaz, mungkin bisa dicontohkan gimana tahsin Al-Qur'an Ustaz? Oke, ini adalah pertanyaan yang cukup menarik sekali dan memang sangat penting dan perlu dijelaskan. Demikian. Jadi tahsin Al-Qur'an itu kita di dalam membaca Al-Quran harus membacanya dengan bagus. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bagus itu wilayah zahirnya harus diperbagus, kemudian di hati tetap khudu, tadarruk, dan yakin apa yang setiap huruf yang kita baca ketika meruqyah, huruf per huruf yang kita baca ketika meruqyah itu akan mengandung syifa. Huruf yang kita baca dan yang kita perdengarkan itu akan mengandung syifa. Ya. Adapun cara membacanya, tahsin Al-Quran itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, cara membaca Al-Quran itu ada tahqiq, ada tadwir, tadwir, ada hadr, cepat. Demikian. Yang mana ketika tiganya itu harus tetap memakai tajwid. Misal kita membaca sedang ketika meruqyah nih, contoh nih sedang meruqyah. Jadi ketika meruqyah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tetap memakai tajwid. Itu tidak harus Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini konteksnya nah, betul ini biqadril amkina wal azminah. Demikian. Jadi ada tetap ada tajwidnya meskipun hadir. Sebagaimana kita membaca Al-Quran ya, ketika kita sholat itu tetap harus ada tajwidnya. Maksudnya tajwidnya itu panjang pendeknya betul, makhrajnya juga betul. Minimal yang dimakan qiraah atau tilawah, minimal itu adalah didengarkan orang yang ada di dekat mulutnya. Telinga yang di dekat mulutnya itu mendengar kalau dia sedang membaca Al-Quran. Nah, kalau dia itu tidak kedengaran atau minimal dirinya mendengar, kalau dia tidak mendengar maka itu bukan tilawah, itu bukan qiraah, tapi itu adalah haditsun nafsi atau perkataan di dalam hati yang tidak ada pahala membaca, tidak ada unsur ta'abbud pahala membaca. Demikian. Jadi minimal didengarkan sendiri, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tetap ada tajwidnya. Demikian, Alis. Alhamdulillah. Jelas, saya kira sudah Ustaz itu penjelasannya. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ustadz Zainuddin. Ini saya kurang tahu nih dari tim apa karena tidak menyebutkan. Pertanyaannya, tahsin Al-Quran itu perlu ijazah enggak? Seperti itu. Monggo Ustaz, bisa dijawab. Oke. Tahsin Al-Quran itu perlu ijazah tidak? Begini. Kalau tahsin Al-Quran perlu ijazah apa tidak? Kalau tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran itu tidak harus ijazah. Semua orang itu memang dituntut untuk memperbagus bacaan, jadi tidak perlu ijazah. Tidak perlu ijazah kalau untuk memperbaik bacaan itu tidak perlu ijazah. Maka ketika kita baca sendiri memang dituntut untuk memperbagus bacaan. Kalau pertanyaannya hanya memperbagus bacaan saja. Nah, tapi kalau pertanyaannya itu belajar Al-Quran, belajar qiraah, menerima dan memberi suatu bacaan, maka itu harus ijazah. Karena Al-Quran itu syaratnya qiraah shahihah, dikatakan bacaan yang sah
ada tiga syarat. Satu diantaranya adalah ittisalus sanad, harus berguru. Jadi Al-Quran harus berguru dan bermusyabah, bukan hanya berguru, harus musyabahah dan talaqi. Sebenarnya Allah Ta'ala itu bisa memberi Al-Quran daf'atan wahidah, satu kali langsung diberikan di hati Nabi, itu bisa Allah Ta'ala itu. Tapi kenapa kok harus melalui perantara malaikat Jibril? Karena ini ada unsur keguruan, ada unsur ijazah. Bahkan setiap Ramadan itu Nabi selalu tadarus dengan malaikat Jibril, selalu membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Nah, disinilah bedanya Al-Quran dengan ilmu yang lain. Jadi kalau yang dimaksud pertanyaan itu adalah belajar Al-Quran, menerima dan memberi suatu bacaan, maka harus berguru. Demikian, Alis. Alhamdulillah. Berarti kalau hanya sesuai dengan pengertian tadi, tahsin Al-Quran, berarti peruqyah ini cukup, mungkin sudah melajari tajwid dulu sudah cukup pakai itu. Ya. Tapi kalau memang tadi istilahnya untuk yang Ustaz, yang diajarkan lagi itu perlu berguru, ngoten nggih Ustaz ya? Iya. Ya. Kalau beberapa bacaan itu Ustaz yang jenengan kan istilahnya mendalami ini ya, qiraah sab'ah itu Ustaz ya. Nah, itu perlu enggak seperti itu diterapkan juga Ustaz? Atau malah justru nanti membuat polemik ya untuk yang di ruqyah? Ini bacaan apa gitu kira-kira Ustaz? Atau mungkin ada saran yang umum itu seperti apa? Enggak Ustaz? Oke. Ya, ini mungkin pengembangan dari tema ya, masalah qiraah sab'ah. Sebenarnya belajar qiraah sab'ah itu fardu kifayah. Jadi apabila dalam satu daerah tidak ada yang belajar sama sekali, maka berdosalah semuanya. Alhamdulillah Fakir sudah selesai belajar qiraah sab'ah dan qiraah asyrah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kalau kita pakai yang kita ikuti sekarang ini nih, kita ini sekarang ikuti bacaan Imam Asim. Di dalam Al-Quran itu ada 7 bahkan 10 di antara imam yang jumhur ulama sudah sepakat. Maka kita boleh milih, mukhayyarun, kita boleh milih mau ikut imam siapa. Sebagaimana di fikih kita boleh ikut imam siapa. Nah, cuman mayoritas di Indonesia pakai Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam fikihnya. Sedangkan dalam qiraahnya di Indonesia ini mengikuti Imam Asim. Bahkan di belahan dunia paling banyak itu mengikuti Imam Asim. Meskipun ada di beberapa negara yang masih yang tidak membaca sebagaimana Imam Asim, seperti di Afrika, Libya, pokoknya daerah Gharbiyah, daerah barat, itu bacanya tidak ikut bacaan Imam Asim. Sebenarnya bacaan qiraah sab'ah ini sebenarnya harus disosialisasikan bagi orang yang ahli. Jadi orang yang ahli qiraah sab'ah dia harus mensosialisasikan biar kita tidak mencemooh terhadap bacaan Rasulullah. Bahasa ini juga bacaan Rasulullah, sebagaimana yang terjadi di kemarin-kemarinnya itu ada orang yang mengklaim kalau ini bacaan sesat, padahal ini adalah bacaan Imam Warsh. Diklaim itu adalah bacaan sesat karena dia tidak tahu, karena minimnya sosialisasi tentang qiraah sab'ah. Kalau kita meruqyah pakai qiraah sab'ah, ya mungkin ya terlalu lebay lah mungkin. Jadi pakai yang Asim lah saja. Demikian, diperbagus dulu. Meskipun itu nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kita bacanya wadduhi, gitu ya. Jadi wadduha jadi wadduhi. Nanti ini takut mengganggu ke hati tadabburnya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom komentar.
dari Joko Giman. Nah, ini nggak tahu nih akun Facebooknya Joko Giman. Apakah dalam tahsin ini wajib mengetahui terjemah dari ayat yang dibaca? Enggak Ustaz, langsung dijawab. Oke, baik. Sebagaimana di Al-Quran itu adalah ada keterangan Iqra'ul Quran Iqra'ul Quran Iqra'ul Quran biluhunil Arab al-Fusara, juga begitu. Artinya bacalah Al-Quran itu dengan betul. Itu meliputi ya seluruh raga kita ini membaca Al-Quran. Jadi mulai dari lisan, kemudian akal, kemudian hati, itu ketiga-tiganya harus juga jalan semuanya. Jadi al-lisan yatalaffaz, wilayah lisan adalah yatalaffaz, membaca Al-Quran dengan betul. Wal aqlu yatarajjam, akal menerjemah sehingga bisa ditadabburi. Jadi sebisa mungkin ketika membaca Al-Quran ini harus memang tadabbur sebisa mungkin kalau dia bisa. Kalau tidak bisa, yang penting hatinya nyambung kepada Allah, minta ya Allah, saya yakin dengan Al-Quran ini Allah akan menurunkan kesembuhan. Kalau tidak tahu, kalau tahu maka memang harus ada tadabbur, mengangan-angan dengan maknanya. Jadi al-lisan yatalaffaz wal aqlu yatarajjam wal qalbu yatta'id wa yastashfi bil Quran. Jadi lisan melafadzkan, kemudian akal ini menerjemah dan mentadabburi, kemudian hati ini istishfa bil Quran, niat berobat dengan Al-Quran. Demikian. Jadi sebisa mungkin memang harus tahu dengan maknanya. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa juga, hanya sebisa mungkin. Itu afdaliyah itu. Demikian. Baik, terima kasih. Saya kira sudah terjawab dari Joko Giman. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Trisula Haikal Firdaus NU. Ini namanya ini sudah sangat NU ini Ustaz, nama Facebooknya. Oke, pertanyaannya yang paling penting dari metode apa ini, SIMSI, mungkin SIMAI, ini mungkin keliru ngetik ini. Yang paling penting dari metode SIMAI bagi Rocky dan Marki itu apa? Dari Banyumas, tim Kesatria. Dari Banyumas, susah jauh ini. Oke, monggo. Jadi yang terpenting dari metode SIMAI. Oke, monggo Ustaz. Oke. SIMAI. Kita ambil dari kata-kata SIMAI. SIMAI itu berarti mendengarkan. Begini. Ruqyah itu akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila satu, peruqyahnya itu yakin kepada Allah, yakin, hatinya yakin kepada Allah, kemudian dilafadzkan dengan yang bagus. Nomor dua, marki, orang yang kita ruqyah itu juga harus yakin bahwasanya dengan mendengarkan Al-Quran ini yang mengandung syifa, dengan mendengarkan Al-Quran yang diberi, yang terpenting dalam metode SIMAI itu, pertama harus sama-sama yakin biar hasil maksimal. Nomor dua, memang bacanya harus betul, diantaranya betul seperti tadi itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang yang terpenting dalam SIMAI itu, bacaan betul dan hati sama-sama yakin. Hati peruqyah dan orang yang diruqyah
harus yakin kalau Al-Quran ini adalah syifa, Al-Quran ini adalah obat, sedangkan yang menyembuhkan adalah hak mutlak punya Allah. Demikian. Ya, Ustaz, terima kasih pertanyaannya. Ini Kang Ali, terutama ini ya, terutama bagi imam ruqyah itu memang bacanya harus betul, terutama ini. Karena apa? Karena didengar orang banyak. Ketika ruqyah Karena memang saja. harus selain betul juga dianjurkan harus bagus. Sebagaimana dalam hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Al-Quran yang bagus ditambah dengan suara yang bagus akan menambah keindahan daripada Al-Quran itu sendiri. Demikian. Oke Ustaz, bisa saya garis bawahi gini Ustaz. Berarti di ruqyah masal ya, ketika ruqyah masal diusahakan imamnya bacanya yang bagus, begitu ya? Iya, Oke. betul. Tapi kalau Karena- di RTL itu mungkin 1 lawan 1 kan gimana Ustaz? Untuk peruqyah secara umum. Iya ya. Yang penting betul, tidak harus bagus ya, karena itu tidak dikonsumsi untuk orang banyak. Demikian. Kalau jadi imam, memang kita prioritaskan untuk yang bagus bacanya. Sebagaimana di fikih lah. Fikih itu ketika ada dua orang, ya, dua orang yang sama-sama keilmuannya sama, fikihnya sama, maka mana yang berhak jadi imam? Imam sholat maksudnya. Maka itu yang lebih bagus bacanya, yang lebih bagus suaranya. Ketika ada dua orang yang sama-sama alim, maka siapa yang berhak menjadi imam? Ya yang paling bagus bacaannya, yang paling bagus suaranya. Demikian. Makanya di dalam imam rukmas itu harus dipilih yang paling bagus bacaannya. Jangan sampai kita imam rukmas itu tidak bagus bacanya, apalagi keliru-keliru, malah itu memalukan nanti. Demikian. Oke. Tapi kalau ngapunten Ustaz, ini karena tidak ada yang tanya lagi, jadi saya yang tanya. Ngapunten nyambung yang tadi. Kalau memang sudah, mohon maaf Ustaz, sudah karakternya ini gimana? Contoh mamanya, apa istilahnya? Mungkin alhamdulillahirabbil alamin, mungkin keliru ngalamin gitu kan. Terus artinya ini sudah karakter ininya, atau mungkin mohon maaf mungkin ada yang apa istilahnya, mohon maaf pelat atau apa kan, mungkin rohnya juga kurang jelas itu apakah dimaklumi atau memang harus belajar sungguh gitu Ustaz? Gimana Ustaz? Oke. Berarti ini nanti kaitannya dengan al-lahnu fi qiraatil Quran. Kekeliruan di dalam membaca Al-Quran itu namanya lahan. Al-lahnu wal mailu anis shawab. Yaitu kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Begini, baca Al-Quran itu juga ikut ini sebenarnya ya, ikut binika tunggal ika. Binika tunggal ika. Berbeda-beda, cuma tetap dalam satu bacaan. Siapapun orangnya, entah itu orang Madura, orang Jawa, orang India, orang Inggris, maka cara bacanya tetap sama, binika tunggal ika. Jadi kita jangan membayangkan bagaimana kalau Inggris ya, baca Qurannya gimana ya, bahasanya seperti itu. Atau orang India, bagaimana ya bacaan? Tetap sama, orang Madura, orang Jawa, maka tetap sama. Meskipun di Jawa terutama Romo Linggil, Jawa bagian barat biasanya ilmu itu ngilmu. Ya, ngilmu. Jadi kalau haji, hak itu jadi kaf, itu logat dialek orang Jawa. Itu kalau hak jadi kaf. Jadi kalau haji jadi kaji. Jadi kalau haji rohim jadi kaji rokim. Ya. Kaji rokim sokibul kajat. Ya, orang Jawa itu. Tapi ketika membaca Al-Quran bagaimana? Ya tetap harus haji rohim, sahibul hajat.
Jadi harus hak, tetap hak. Meskipun tidak terlalu fasih ya, yang penting tidak keliru. Yang penting itu tidak keliru. Harus betul, tidak keliru. Jadi tidak boleh orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nggak boleh itu. Bagaimana? Ya harus belajar. Kalau belajar masih belum bisa, ya kalau masih belum bisa maka dimakfu. Yang penting masih belajar. Sebagaimana ada kata itu, walladzi yatata'ta falahu ajran. Orang yang terbata di dalam membaca Al-Qur'an, falahu ajran, dia punya 2 pahala. Pertama pahala dia yang musyaqqahnya, terbata-batanya. Nomor 2 pahala membaca Al-Qur'annya. Gitu. Jadi kalau logatnya memang seperti itu, dia belajar cuman tetap seperti itu, maka dia makfu. Dengan catatan dia masih belajar dan tidak ada unsur taksir atau sekarapan, tetap makfu. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lagi muncul. Ini malah banyak pertanyaannya ini. Setelah mau saya tutup ini malah. Mau saya tutup malah ada pertanyaan. Gimana Ustaz? Kita lanjut atau gimana? Mungkin 1 jam ya, mungkin kurang berapa menit ya. Kan tadi 1 jam ya. Oke. Kalau ya kita coba lagi nggih. Oke, ini ada pertanyaan dari Hasan. Kadang ada Rocky yang bacaannya kurang tertil tapi mandi. Wah, ini istilahnya mandi itu berarti apa ya? Terkabul. Tetapi ada juga bacaannya yang gini. Ada Rocky yang bacanya kurang tartil tapi mandi. Ada juga bacaan yang tartil tapi tidak mandi. Nah, itu mungkin bagaimana, terus kenapa gitu. Enggak, Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bacaannya tidak bagus. Beda ya, antara tidak bagus dengan tidak betul itu beda. Tidak bagus dan tidak betul itu beda. Kalau tidak bagus nggak masalah. Tapi ketika tidak betul, udah mengena kepada kekeliruan, itu yang jadi masalah. Terus bagaimana ketika dia bacanya tidak betul, cuman dia mandi, gitu ya? Oke. Kalau dia bacanya itu berarti dia itu, kalau dia sudah membaca dengan berusaha sebisa mungkin, cuman karena memang kemampuannya sudah seperti itu, dia sudah belajar cuman kemampuannya seperti itu, maka ya nggak masalah. Kita kunna nahkumu bil zawahir kan, kunna nahkumu bil zawahir, kita mengikuti syariat saja, bersyariat saja. Bagaimana kalau dia bacanya keliru misalnya, tapi mandi, keliru tapi mandi, nah, bagaimana? Nah, beda ya. Kalau keliru, maka dia tetap ada khitab untuk memperbaiki bacaan, meskipun itu mandi. Jangan sampai kita ghoror, terjadi ghoror ya. Ghoror kebujuk dengan kemandiannya. Jangan kita mengandalkan kemandian. Jangan. Khawatir itu adalah ghoror. Lah kalau ghoror nanti setan masuk nanti. Bagi peruqyah itu kalau sudah ghoror, dia tertipu dengan kemandiannya ya. Dia tertipu dengan kemandiannya, maka itu ghoror itu. Terjadi ghoror. Demikian. Jadi atau sebaliknya, dia itu bacaannya bagus, dia tuh bacanya bagus tapi nggak mandi, gitu kan? Mungkin dia hanya titik tekannya di wilayah zahir saja, dia hanya wilayah zahir saja. Sedangkan yang tadi itu, yang mandi itu mungkin dia menitik beratkan kepada batinnya saja. Dia yakin kalau Al-Quran ini syifa, dan dia punya kemampuan untuk menanam keyakinan terhadap orang yang diruqyah kalau Al-Quran ini syifa, sehingga orang yang diruqyah itu yakin, sehingga terjadilah kesembuhan dengan izin Allah. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira sudah terjawab. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya baca. Jadi untuk
saudara-saudara yang mungkin masih bertanya, mungkin nanti bisa kita buka lagi sesi lain. Soalnya menarik kalau kita kupas terus. Ya memang guru kita ini harus diunduh ini ilmunya. Kalau tidak diunduh ini beku nanti. Oke, ini pertanyaan dari Joko Giman lagi. Juga ada Sri Wahyuni. Kalau Joko Giman nih gini Ustadz, bagaimana jika meruqyah marki-markiyah yang non muslim? Yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kalau marki-markiyah itu mohon maaf tidak bisa mendengar, ya, tunarungu berarti seperti itu. Terus ini Sri Wahyuni ini bagaimana biar bisa bacanya bisa fasih gitu Ustaz. Ini sudah saya rangkum, ada 3 pertanyaan. Monggo dijawab ya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu apa tadi? Bagaimana meruqyah non muslim? Oh, non muslim. Terus yang kedua, marki yang non apa, tunarungu Ustaz. tunarungu. Nggih. Oke, terus ingin bagus bacaan ya. Fasih nggih. Oke. Bagaimana kalau kita meruqyah non muslim? Ini sebenarnya ini bukan wilayah saya, bukan tema di malam ini, cuman nggak apa-apa, insyaallah saya coba menjawab. Lah, kalau kita meruqyah non muslim, lah ini saatnya kita berdakwah. Kita berdakwah diarahkan kepada hal-hal yang jelek, yang bagus. Maaf, diarahkan kepada hal-hal yang bagus. Dan ketika membaca Al-Quran, kita niat minta kepada Allah agar orang ini dikasih hidayah. Kita minta kepada Allah agar dia diberi kesembuhan di dalam imannya, agar dia diberi kesembuhan di dalam keyakinannya. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan pertolongan, dia sembuh dalam imannya. Kita baca Al-Quran, cuman mintanya kepada Allah itu minta agar dia dikasih hidayah, dia sembuh dalam imannya. Karena al-umur bil maqasid, sesuatu itu tergantung dari apa yang dimaksud, yang diniati. Demikian. Itu satu. Nomor 2, bagaimana ketika kita meruqyah tunarungu? Gak masalah. Meruqyah itu kan doaun wa ta'widun bi qiraati syai'in minal Qur'an. Tidak melihat orang yang kita ruqyah, entah itu tunarungu dan lain sebagainya, tetap kita minta kepada Allah, yakin dengan Al-Quran sebagai syifa, mungkin Allah bisa menurunkan kesembuhan akhir. Jadi nggak masalah kita meruqyah tunarungu. Kemudian yang ketiga, bagaimana ingin bacanya itu ingin bagus, sebagaimana yang ada di Jazariyah, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun li'in bi faqihi. Kalau ingin bagus bacaannya, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah belajar membaca Al-Quran yang betul. Sebagaimana rumput itu kalau kita jalan setiap hari di atas rumput itu, maka rumput itu akan mati, akan membentuk suatu jalan. Tapi ketika kita sudah lama tidak lewat di atas rumput itu tadi, maka lidah ini semakin kaku untuk belajar. Demikian. Jadi mungkin pesan saya terakhir mungkin ya, ayo kita terus belajar membaca Al-Quran. Jangan kita merasa cukup sampai di sini. Carilah kesempatan untuk belajar. Sekarang ini sangat mudah sekali untuk belajar. Kita akses pakai apa saja sangat mudah sekali sekarang daripada zaman dulu. Tinggal keinginan kita mau apa tidak. Musuh umat muslim tidak bisa membaca kitabnya sendiri. Kita perlu evaluasi, muhasabah nafsi. Kita muhasabah diri. Jadi pesan saya terakhir, ayo kita perbanyak membaca Al-Quran setiap hari. Ingat ya, Al-Quran itu bukan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, itu saja. Jadi hanya itu saja yang dibaca.
Al-Quran itu 30 juz. Ayo kita baca Al-Quran. Jangan sampai nanti kita tertipu, terpedaya, hanya fokus terhadap itu ada qala fakhrut terus yang dibaca qala fakhrut terus. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Semakin kita yakin, semakin kita ruqyah, sering ruqyah mandiri, maka kita akan menuntut kita untuk lebih yakin terhadap Al-Quran dan akan lebih memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ilmunya tadi sudah kita dengarkan bersama, dan insya Allah video ini nanti akan kami upload di YouTube-nya JRA Jatim. Jadi bisa ditonton lagi, tonton ulang di sana, bisa didengarkan lagi. Ya, tentunya tahsin Al-Quran dalam meruqyah itu tadi. Jadi kita dituntut ya untuk ya selalu belajar lah. Intinya belajar. Ya, intinya harus belajar. Kalau sudah berarti tinggal ditingkatkan, kalau belum ya intinya harus terus belajar karena ini adalah memang ilmu Al-Quran ya. Dan sebagaimana penutup dari Ustadz Nusrohim tadi, ayo kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran dimanapun kapanpun ya, karena insya Allah aksesnya lebih mudah sekarang ini, dan tentunya jangan berhenti belajar. Baik, saya kira itu Ustadz Nusrohim, terima kasih ilmunya. Insya Allah semoga ada lain kesempatan bisa kita jumpa lagi di tema yang lain mungkin. Terima kasih. Kami juga insya Allah akan buat agenda-agenda seperti ini dengan narasumber yang berbeda juga, sehingga kita banyak khazanah ilmu yang bisa kita peroleh, khususnya di saat-saat seperti ini. Ketika wabah seperti ini ya, stay at home ya, kita berdoa semuanya semoga wabah COVID-19 segera berlalu dan kita juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang sudah menonton atau mungkin yang nanti akan menonton ulang dari ini. Terima kasih semuanya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.